Shalom, puji nama Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan kami para pemuji-pemuji Tuhan, dengan jemaat Tuhan dimanapun berada. Salam, shalom, biar berkat Tuhan selalu melimpah buat hidup kita. Hari ini kita masuk dalam ibadah online kita di tanggal 26 April. Kita percaya pimpinan Tuhan hari lepas hari selalu baru dan selalu menjagai kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memberkati kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang kita terus harus jaga yang namanya sukacita. Karena di tengah-tengah sukacita ada suatu kegairahan, ada sesuatu yang bisa lebih lagi membuat kita terus bersemangat. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian, bersuka karena Tuhan mau. Kapan bersuka? Hari ini. Mari katakan bersuka. Haleluya. Kasih Tuhan buat penjagaanmu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tuhan bilang hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan, dalam Tuhan, ya Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka, bersuka cita. Yes Tuhan, puji nama Tuhan. Saya percaya waktu kita bersuka cita, yang namanya enzim apapun itu yang di dalam tubuh kita melakukan hal-hal yang positif. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya Tuhan masih ada sampai hari ini dan selalu menjagai pribadi-pribadi kita. Amin. Aku percaya, hatiku percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau baik. Kami ingin berkata, kami percaya Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Amin Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Bapa, Kaulah kekuatan kami, Kau jagai kami Bapa. Terpujilah Engkau. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Bapa, kami percaya. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Bapa, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Yeah. Sorak-sorai hanya bagimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya teringat waktu seorang motivator yang terkenal di Indonesia, Tung Desem Waringin. Dia kena COVID-19. Dia cuma bilang begini, yang bisa membuat dia pulih dan dia percaya hati yang gembira adalah obat. Saya percaya buat setiap pribadi-pribadi kita percaya dan seringkali firman Tuhan ditaburkan di tempat ini. Hati yang gembira adalah obat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan kebetulan saya bersyukur saya bekerja di salah satu bank yang cukup besar. Saya sering dengar belakangan ini banyak orang curcol. Banyak orang berkata, aduh berat banget hidup ini. Salah satunya Bapak Ibu, ada satu yang dia bilang begini, saya baru merintis usaha loh 7 bulan yang lalu. Pas jatuh di COVID ini, dia hancur semuanya. Dia bilang gua gak bisa, usaha gua hancur. Mari Bapak Ibu, saya gak tahu permasalahan setiap pribadi kita, tapi biarlah pada hari ini, di ibadah kita ini, kita percaya Tuhan adalah harapan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya, sehebat apapun kita, lagi-lagi yang lebih hebat adalah Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita dan kita berkata dan berserah kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku Bapa, Engkaulah kekuatan kami.
Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau baik. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akui di hadapan Engkau, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Kami akui di hadapan Engkau, bukan dengan kekuatanku. Ya Bapa, ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Sehebat apapun saya, sehebat apapun kami, lagi-lagi hanya Engkau yang akan memberikan kami kekuatan Bapa. Ya Bapa, aku tak mampu sendiri, kami perlu Engkau. Engkau yang terhebat, Engkaulah kuat kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu. Kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Pertolongan lagi-lagi hanya dari Engkau. Oh haleluya. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu.
pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah harapan, kaulah harapan, kaulah harapan. Katakan kembali, kaulah harapan, kaulah harapan. Dalam hidupku, kaulah harapan, kaulah harapan, kaulah harapan, kaulah harapan, kaulah harapan, kaulah jawaban hidup kami. Hanya Engkau yang mau, hanya Engkau, hanya Engkau, Kau yang membuat kami kuat. Kaulah harapan kami, kaulah harapan kami, kaulah harapan kami, kaulah harapan kami, kaulah harapan, kaulah harapan kami, kaulah harapan kami, Bapa. Sekali-kali Kau tidak pernah mengecewakan kami. Kami akan hadapi persoalan ini, Bapa. Kami akan hadapi bersama Engkau, Bapa. Kami akui, Bapa, kami tidak akan kuat, kami tidak sanggup. Tapi bersama-Mu kami akan cakap menghadapi ini. Kami bangga, Bapa. Bersama-Mu, Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya. Terima kasih, Bapa. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, hanya Engkau memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melipat bersama-Mu, 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 Bapa. Kami percaya bersama-Mu, Tuhan. Kami mampu melewati semua ini. Kami takut, Bapa, tapi kami percaya bersama-Mu. Terima kasih, Bapa. Kau meneguhkan hati kami. Kami percaya, Tuhan. Oh, Engkau yang bertindak, hanya Engkau yang memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersama-Mu, Tuhan, bersama-Mu, Bapa, bersama-Mu, Bapa. Ku lewati semua bersama Engkau, Bapa. Berkenan. Terima kasih, Bapa. Teguhkan hati kami. Terima kasih, Bapa.
Kami punya pengharapan, kami yakin Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar terus berlimpah, anugerah-Mu besar melimpah. Kami percaya Tuhan, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah. Teguhkan kami melalui firman-Mu Bapa yang akan ditabur. Buat kami terus yakin Bapa, buat kami terus menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami siap buka hati kami siap diberkati oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Kami siap Bapa, kami siap. Amin. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah, untuk menyembah Engkau di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Dan biar Roh-Mu senantiasa bekerja dalam hidup kami sehingga memberikan pengertian buat kami. Dan kebenaran yang kami terima pada siang hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami boleh mempraktekkan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita boleh ada pada saat ini karena anugerah Tuhan. Kita boleh bertemu kembali karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, sekalipun kita tidak beribadah di dalam gereja ini berkumpul seperti sedia kala yang kita lakukan. Tetapi pada saat ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, yang senantiasa memimpin dan memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Setiap hari semua orang mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Ada saat-saat yang menyenangkan dan ada juga saat-saat yang tidak menyenangkan atau saat-saat yang sangat menyedihkan. Ada saat manusia mengalami sukacita dan ada juga manusia mengalami duka cita. Ada saatnya mengalami keberhasilan dan ada juga saatnya mengalami kegagalan. Itulah kenyataan yang ada di dalam kehidupan manusia, termasuk hidup saudara dan saya. Mungkin setiap orang menilai atau memiliki sikap yang berbeda terhadap pengalaman yang sama. Tetapi saudaraku yang terkasih, satu hal yang pasti, mengalami peristiwa yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, itu adalah manusiawi. Kita tidak perlu berusaha keras mempertahankan keadaan yang menyenangkan. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menghindari keadaan yang tidak menyenangkan itu. Karena setiap hal dalam hidup kita terjadi atas pengetahuan Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama,
Ayat ini menekankan bahwa dalam kehidupan manusia ada saat-saat yang menyenangkan dan ada saat-saat yang tidak menyenangkan. Kebenaran firman Tuhan di dalam pengkhotbah dikatakan demikian, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berarti saudaraku, segala sesuatu yang ada di kolong langit ini semuanya ada waktunya. Dan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ke-8 dikatakan di sana ada waktu untuk lahir. Dan ada waktu untuk meninggal. Dan ada waktu untuk menanam. Dan ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk membunuh. Dan ada waktu untuk menyembuhkan. Dan ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Dan ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Dan ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Dan ada waktu untuk memeluk. Dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, dan ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, dan ada waktu untuk berdamai. Oleh sebab itu saudaraku, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oleh sebab itu saudaraku, ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Ada banyak hal, pengalaman kita tentang hal yang menyenangkan. Ada juga hal yang sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, saudaraku, manusia mengalami saat-saat yang menyenangkan dan yang menyedihkan ini mengingatkan bahwa Allah mengizinkan manusia mengalami hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia atau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Agar kita takut, agar kita tunduk, agar kita menghormati Allah sebagai Sang Pencipta kita. Kita harus mendahulukan kehendak Allah dalam setiap hidup kita, setiap langkah-langkah kita, setiap rencana kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya atas sepengetahuan Allah. Di dalam Alkitab ada contoh di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 10. Di sana kita bisa melihat kisah Abram yang memiliki sanak saudara dan kekayaan berupa tanah, ternak yang cukup banyak. Hidupnya nyaman di kampung halamannya yaitu di Ur Kasdim. Kehidupan yang sangat menyenangkan bagi Abraham. Di tengah saudara dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah peristiwa yang menyenangkan itu, Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan sanak saudaranya. Dan pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Abraham tidak tahu ke tempat mana yang Tuhan tunjukkan. Tetapi Abraham, dia percaya apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, ketaatan Abraham kepada Allah membuat perubahan besar dalam sejarah hidupnya. Hal ini yang menjadi peristiwa yang menyenangkan bagi Abraham. Kalau kita melihat bagaimana pertolongan Allah kepada bangsa Israel, lalu Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Allah membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Bagaimana Allah menolong mereka di dalam perjalanan.
Mereka bisa menyeberangi laut yang begitu luas yang tidak mungkin buat mereka untuk bisa mereka berjalan di dasar lautan itu, di tanah yang kering. Tetapi saudaraku yang terkasih, itu adalah pengalaman yang menyenangkan bagi bangsa Israel. Ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan menolong mereka. Dan itu hal yang menyenangkan buat mereka. Oleh sebab itu saudaraku, setiap pengalaman yang menyenangkan bagi bangsa Israel membuat mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka bersuka cita di hadapan Tuhan dan mereka bersujud menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengalami hal yang menyenangkan. Mereka bersyukur kepada Allah dan menaati perintah Allah. Karena mereka tahu ada banyak pertolongan Allah dalam hidup mereka yang membuat mereka senang. Tetapi saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini bukan hal yang menyenangkan saja yang ada. Bukan hanya peristiwa yang menyenangkan yang dialami oleh manusia. Kita bisa melihat contoh peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat 8. Di sana dikatakan pada mulanya Yusuf mengalami hal yang sangat menyenangkan. Tetapi dalam hal yang menyenangkan itu saudara kandungnya sendiri, saudara-saudaranya sendiri benci terhadap Yusuf. Mengapa? Karena ada perbedaan yang mereka rasakan. Di mana ayah mereka lebih sayang kepada Yusuf. Ditambah lagi Yusuf memperoleh jubah yang maha indah. Dan yang membuat saudara-saudaranya, membuat kakak-kakaknya makin benci. Akhirnya kebencian itu mereka simpan. Ada dendam di dalam hidup mereka. Ada waktu yang mereka nantikan kapan mereka itu untuk membalas dendam. Pada suatu hari, niat kakaknya itu terbalaskan. Ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk mengantar persediaan makanan untuk kakak-kakaknya. Dan saat itu niat Yusuf yang baik dibalas oleh kakak-kakaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hati Yusuf. Lalu Yusuf dibuang ke sumur. Lalu dijual ke pedagang Mesir. Lalu dia menjadi seorang budak. Tetapi dalam keadaan hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam keadaan dia melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang. Iblis tidak senang melihat kehidupan Yusuf. Lalu Yusuf difitnah sampai dia masuk ke dalam penjara. Saudaraku yang terkasih, tetapi di dalam akhir daripada cerita Yusuf. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 di sana kita bisa melihat bahwa saudara-saudara Yusuf merancangkan kejahatan terhadap Yusuf. Tapi Yusuf tidak pernah membalas kejahatan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang merencanakan segala rencana apapun yang akan terjadi dalam hidup Yusuf itu semua tidak lepas dari pengetahuan Allah. Saudara-saudaranya merencanakan kejahatan. Tetapi Allah merancang hal-hal yang baik bagi Yusuf dan juga keluarganya. Saudaraku yang terkasih, kita bisa juga melihat bagaimana Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa mengisahkan tentang Ayub. Yaitu kehidupan Ayub di tanah Uz. Ayub orang yang saleh, orang yang jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kehidupan Ayub berubah dari peristiwa yang menyenangkan. Seketika berubah ketika Allah memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi dalam hal ini pun kita lihat Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayub tidak pernah imannya tergoncangkan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih,
Walaupun tadinya hidup dalam kenyamanan, sekarang berubah dalam peristiwa yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan. Tetapi di dalam hal ini kita lihat bahwa Ayub tidak pernah mundur dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, banyak hal yang kita alami dalam hidup kita. Apalagi akhir-akhir ini sebelum ada virus corona ini, kita bisa bebas kemana-mana untuk melanjutkan pekerjaan kita. Tetapi sesudah masuk ke Indonesia dan kita mengalami sendiri, kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bebas. Oleh sebab itu saudaraku, apapun yang kita alami pada saat ini, mungkin engkau sakit saat ini, mungkin ekonomimu pada saat ini mulai goyah, mungkin kesehatanmu saat ini atau sukacitamu berkurang hari ini. Tetapi apapun keadaan kita pada saat ini, percayalah, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Dia akan tetap melindungi kita dan menolong kita. Saudaraku yang terkasih, contoh-contoh yang tadi yang kita sudah dengar, yang kita pelajari pada saat ini saudaraku, ini yang menjadi contoh dalam hidup kita agar kita semakin kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah melupakan kita, asalkan kita tetap hidup berpegang kepada janji Allah. Saudaraku, ada lagi yang lebih besar ya, yang dikorbankan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu Allah sendiri mengorbankan, menyerahkan anaknya. Datang ke dunia ini adalah Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini menderita untuk apa? Untuk kebahagiaan kita umat manusia. Tetapi bagi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, bagi siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bagi siapa yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, merekalah yang akan menerima janji-janji itu. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kesimpulan dari firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini yaitu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, biarlah kita tetap takut kepada Allah, taat melakukan firman Tuhan. Dan kita manusia sepatutnya menerima setiap hal atau setiap peristiwa dalam hidup kita. Peristiwa yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan terjadi dalam hidup kita. Karena Allah Maha Tahu. Ia melihat setiap hal dalam hidup kita. Kita yakin bahwa Allah tetap memelihara dan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 demikian bunyi firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami selama kami ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kami agar kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita dalam segala hal. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menjamin keselamatan kami. Engkau berkata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berharap dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Agar kami, selama si Tuhan memberikan kesempatan, kami diberikan kekuatan untuk menghadapi segala macam cobaan. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang Kau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat setiap jemaat GB Pasar Baru di tempat ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam rumah mereka masing-masing. Biarlah anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini, boleh mempercayakan hidupnya hanya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan,
Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau menghiburkan mereka yang susah. Dan Engkau senantiasa Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Terpujilah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk menolong negara kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk mematahkan segala kuasa-kuasa penyakit. Hanya Engkau yang sanggup mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Hanya kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap terjadi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat akal budi bagi pemimpin kami di negara ini, bagi presiden, wakilnya, dan para menteri-menterinya. Kami berdoa Tuhan, hanya Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dengan hikmat akal budi yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja di mana kami melayani. Kau berkati semua hamba-hamba-Mu, Kau berkati semua pelayan-pelayan-Mu. Karena kami tahu Tuhan pengharapan kami hanya dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kita hari ini. Mari kita akan sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk terima berkat-Nya. Sidang Tuhan yang dikasihi oleh Allah, kalau engkau sudah datang ke rumah Tuhan dan sungguh-sungguh bersyukur dan hidupmu sepadan dengan kebenaran firman Tuhan, maka hari ini pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah yang sangat setia, yang tidak pernah berubah pertolongannya. Kasih sayangnya dinyatakan melimpah dalam hidupmu. Sukacita dan damai sejahtera akan terus mengawali hidupmu kemanapun engkau pergi, dan apapun yang engkau lakukan di dalam dan di luar rumahmu, Tuhan akan membuatnya berhasil dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Terimalah, ini merupakan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pada hari ini, biar Tuhan terus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali pada ibadah online kita berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.